membuat kesyirikan yang dibalut dengan agama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah selalu meridai dan memberkahi kita semua, insyaallah, yang hadir husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah. Semoga orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, istiqamah, anak yang soleh dan solehah, rezeki yang melimpah. Begitu juga hendaknya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini sama-sama kita mempelajari hal yang berkaitan tentang tauhid akidah. Tapi pada hal ini saya hanya membahas pada poin-poin penting saja yang terkait nawaqidul Islam atau nawaqidul iman. Dalam hal ini saya ingin membahas ada 10 macam yang bisa menyebabkan batalnya atau rusaknya keislaman seseorang. Nah, ini kaitannya dengan tauhid, ini akidah. Jadi ketika seorang muslim itu menjadi seorang muslim, gerbang utamanya adalah apa? Gerbang utama kita Bapak Ibu. Jadi kita masuk Islam ini gerbang utamanya apa? Jangan bilang tak tahu, bahaya nih. Apa gerbang utama kita? Ya, itu poin penting tuh. Gerbang utama kita masuk ke dalam Islam ini namanya syahadat. Apa namanya Bapak Ibu? Syahadat. Dalam poin syahadat ini, itu menjadi poin paling sakral dalam orang yang berislam. Poin paling sakral, poin paling penting bagi orang yang berislam. Karena perbedaan kita dengan orang kafir itu sederhana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat tak salat dia, tapi kalau dia bersyahadat muslim atau tidak? Cuman itu gerbangnya. Sehingga orang kafir itu, kalau kita bilang begini, mau ndak ente masuk, mau ndak ente mengucapkan syahadat gitu, nggak mau dia. Kenapa? Karena kalau dia ucapkan syahadat, otomatis, kalau bahasa Inggrisnya automatically kan gitu, otomatis masuk ke dalam Islam. Sama halnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengucapkan persoalan selamat Natal, itu gerbang juga. Nanti Desember tanggal 25. Itu gerbang juga itu. Makanya kenapa poinnya kalau kita ngucapin itu kaitannya dengan akidah, bisa rusak akidah kita. Nah, ini poin penting kita. Sehingga gerbang pertama, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kata dia. Syahadat. Kata Said Hawa, seorang ulama ternama, beliau kata syahadatnya seseorang itu bisa batal. Syahadat kita itu asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya itu? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha ghairuhu. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ini tauhid di situ. Makanya Bapak Ibu, dalam Pancasila kita, dalam Pancasila itu sila pertama apa? Ada yang tahu sila pertama Pancasila? Dalam rentetan sejarah ketuhanan, salah. Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Jadi dalam sejarah Pancasila pertama itu, sila pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah itu dikritik, bukan dikritik, dikomen kalau bahasa kita sekarang nih. Dikomenlah sama orang-orang yang lain yang ketika itu tak sejalan dengan pemikiran itu. Kata dia, kalau Allah Subhanahu wa taala berarti cuma Islam aja yang punya, kata dia. Sehingga Pak diganti. Tidak ditaruh di atas tapi ditaruh paling bawah. Allah Subhanahu wa taala ditaruh di paling bawah, nomor 5. Setelah nomor 5 ditaruh di nomor 5, ternyata masih sama. Lah kok masih Allah Subhanahu wa taala? Terjadi perubahan pada yang kedua. Ditaruh ke atas, bukan ditaruh, digantilah namanya Tuhan yang Maha Esa. Kalau Tuhan yang Maha Esa lebih sedikit global, siapapun bisa menerima. Kristen, Buddha, Hindu itu bisa terima. Oh, Tuhan yang Maha Esa. Mereka panggil Tuhan sama. Buddha panggil Tuhan, Hindu panggil Tuhan, Kristen panggil Tuhan. Islam pun masih ada orang-orang Islam yang panggil Tuhan. Maka oleh perkumpulan yang membentuk Pancasila ini diganti nama Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi Tuhan yang Maha Esa. Dipindahkanlah dari nomor 5 pada perubahan selanjutnya naik ke nomor 1. Berubah redaksinya ketuhanan yang Maha Esa. Esensinya Tuhan mana yang paling Maha Esa? Tidak ada. Qul huwallahu ahad. Cuma itu yang paling esa. Itu esensi. Hanya untuk membuat nama ini bisa diterima oleh semua agama. Maka dirubahlah nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi ketuhanan yang maha, itu sejarah itu. Tidak boleh lupa. Karena perumus itu mayoritas Muslim. Perumus Pancasila ini mayoritas Muslim. Pertanyaannya, mengapa ditaruh di nomor 1? Mengapa ditaruh di nomor 1? Asyhadu an la ilaha illallah. Karena kita bersaksi tidak ada kekuatan yang mampu yang bisa membuat atau menciptakan keadaan lebih baik kecuali Allah. Makanya mohon maaf, semangat kemerdekaan itu tidak boleh lepas daripada semangat juang tauhid. Tidak bisa. Kalau ada bilang itu tidak ada urusan agama, bohong. Karena orang yang memperjuangkan kemerdekaan daripada umat muslim itu, mereka semua berdasarkan satu yang disebut dengan Esa atau Ahad. Nah, jadi kita tidak boleh ragu. Makanya poin utama kita adalah asyhadu an la ilaha illallah, mengesakan Allah, bersaksi. Dan itu perjanjian kita dengan Allah ketika janin-janin ini berada dalam rahim. Alastu birabbikum, tidakkah kalian, kalau wahai para janin-janin, mau keluar enggak? Kata Allah. Mau. Nah, ini bahasa kita ya. Mau keluar enggak? Mau. Syarat keluar 1. Apa itu? Bersaksilah bahwa aku adalah Tuhan. Maka Allah tanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dijawab sama janin, qalu bala syahidna, benar kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Makanya kalimat ini disebut dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang mengamalkan kalimat ini? Inna salati, salatku, wa nusuki, kekhusuanku. Siapa yang mengamalkan itu? Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, untuk Allah semua. Siapa yang hari ini berbuat untuk Allah secara mutlak? Siapa yang tadi kerja? Bismillah. Siapa yang tadi belanja? Bismillah. Siapa yang tadi masak? Bismillah. Ibu-ibu tadi masak pakai bismillah enggak? Jujur. Kalau tidak berarti pas masak mati, itu bukan untuk Allah tuh.
Benar. Karena kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lah kok kita masak, tapi ternyata kita nggak ngucapin bismillah, nggak kita hadirkan Allah. Ini tauhidnya begitu memang. Jadi jangan ngaku wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kalau kita tidak pernah menyisakan atau menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Makanya kalimat ini penting untuk ditanamkan dalam diri. Sedang rokok, bismillahirrahmanirrahim. Tapi merokok tu makruh pak. Tapi pas makruh, bismillah kan begitu. Tapi tidak bisa pas mencuri. Pas mencuri bismillah, itu tidak boleh. Itu rusak tu. Pas maling, bismillah kata dia. Itu ya tidak boleh. Pas berzinah, bismillah kata dia. Pas membunuh, bismillah. Yang kayak gini ni rusak nih. Itu tak sejalan nih itu. Kita kembalikan pada poinnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada gerbang utama untuk menjadi seorang itu muslim. Nah, apa gerbangnya? Gerbangnya syahadat. Pertanyaan pertama, kapan pertama sekali Bapak Ibu mengucapkan syahadat? Ini bapak-bapak nih yang sebelah kiri atuk-atuk. Kapan kita mengucapkan syahadat, bapak-bapak? Kapan Bapak Ibu semua mengucapkan syahadat? Ada yang bisa jawab? Kapan? Kapan Bu? Kapan tuh? Kapan? Sekarang? Oh, pas bisa bicara gitu. Kapan Bu? Setiap wudhu? Oh iya, pas doa wudhu ya. Ini benar juga itu. Jawabannya sederhana, nggak pernah murtad. Bapak Ibu ini muslim dari awal. Ada nggak yang mualaf? Angkat tangan yang mualaf. Yang mualaf ada nggak? Nggak ada kan? Pak, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada yang bertanya kapan kita bersyahadat, jawabannya nggak pernah murtad. Karena kita sudah bersyahadat semenjak dari janin. Di dalam janin tuh kita sudah bersyahadat kalau dia muslim dari bapak dia. Dia bapak dia muslim, ibu dia muslim, dalam janin tu sudah bersyahadat itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu syahadat itu. Makanya ceplok lahir dia pak. Bukan telur ceplok ya, lahir plop gitu. Nah, dia lahir kalau tidak mengucapkan syahadat, tidak bisa lahir dia. Kata janinnya, aku tidak bersaksi bahwa engkau ada Tuhanku. Tak mau, tak bisa. Allah tak akan keluarkan itu. Atau keluar dalam keadaan mati. Benar, itu janjinya. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Maka kalau pertanyaannya kapan kita bersyahadat, kita nggak pernah murtad sebenarnya, kecuali mereka yang mu'alaf. Yang mu'alaf itu sebenarnya mereka dulu sudah bersyahadat. Tiba-tiba datang bapak ibunya, diyahudikanlah, dinasranikanlah, dimajusikanlah. Itu tergantung pada orang tuanya. Buddha tergantung orang tuanya, Hindu tergantung orang tuanya. Makanya bahasanya dalam hadis Nabi, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya anak-anak yang lahir itu beragama. Fitrahnya beragama. Maka kata Nabi, fa'abawaihi, orang tuanya, yuhawidanihi, menyahudikannya, am yunassiranihi, atau menasranikannya, am yumajjisanihi, atau dijadikannya majusi. Maka tergantung pada orang tuanya. Tapi kalau tidak dimajusikan, tidak dinasranikan, tidak diyahudikan, berarti muslim dia. Coba bayang. Misal ada orang tuanya kafir, Kristen, istrinya, suami Kristen, istri Kristen, hamil dia. Kira-kira anak dalam janinnya muslim apa Kristen? Janin dalam rahim, maaf, janin dalam rahim, Kristen apa muslim? Muslim. Kenapa? Karena dia bersyahadat. Kalau tidak bersyahadat, tidak keluar. Makanya bahasa Nabi, kalau dia sudah lahir tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya kata kau karena bapakmu orang Yahudi, kau harus Yahudi. Nah, maka makna fa'abawaihi oleh para ulama dimaknai dua. Satu dimaknai orang tua, yang kedua dimaknai lingkungan. Apa maksudnya dimaknai lingkungan?
Ada orang tuanya muslim, anaknya kafir, ada nggak? Ada orang tuanya kafir, anaknya muslim, ada nggak? Ada muslim dua-duanya, ada kafir dua-duanya. Cerita ada seorang suami istri punya anak, anaknya masih kelas 6 SD. Orang ini kafir, non muslim, Nasrani. Uniknya anaknya ini setiap pulang sekolah selalu mendengarkan kawannya ngaji di musola. Di musola ngaji, dia dengar terus dengar. Sesekali diajak sama kawannya, duduklah di sini di musola. Aku ndak muslim, kata dia. Ndak apa-apa, dengarin aja, duduk aja sini. Diajak sekali, dua kali, tiga kali, sampai 5 bulan. Apa kata anaknya? Mak, aku pindah agama, kata dia. Wah, kan mantap tuh. Artinya bapak ibunya non muslim tapi anaknya muslim, bisa. Apa penyebabnya? Lingkungan. Justru juga bisa sebaliknya. Orang tuanya muslim, anaknya berubah menjadi kafir, bisa. Contohnya siapa? Ada yang tahu contohnya siapa? Artis. Siapa contohnya artis yang berubah agama karena pasangannya? Siapa bang? Jangan anggu-anggu aja. Bukan itu, jangan itu aja, itu terus saya mau tahu. Perempuan. Yang putih-putih itu orangnya siapa? Lupalah saya. Siapa bu? La ilaha illallah, nama siapa pula ya? Udah di ujung lidah ini, tapi lupa namanya. Siapa Yan? Siapa? Amanda pula. Amanda dari lahir itu mah. Lukman Sardi pak, itu laki-laki. Lukman Sardi itu muslim dia. Muslim. Karena istri dia non muslim dan sering berbaur, akhirnya jadi non muslim dia. Itu loh bang, yang perempuan cantik itu siapa namanya? Astagfirullah, lupa pula. Itu pak karena pasangannya laki-lakinya non muslim. Cuma karena bapak ibunya muslim. Siapa? Asmiranda. Itu nama minuman itu bang. Oh Miranda ya, Miranda itu. Asmiranda itu. Coba bayangkan tuh, bapak ibunya muslim, termasuk golongan keluarga yang cukup taat dalam beragama, selalu memerankan peran yang islami. Tapi ternyata karena pasangan dan lingkungan, demi pasangan, ya dia goyang akidah, dia berubah pak. Ya memang dalam undang-undang setiap orang berhak memiliki atau memilih agama dalam undang-undang. Berhak memilih tanpa ada paksaan, betul. Begitu juga dalam Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Cuma yang kita sayangkan dari awal kita bibit, kita bina. Rupanya setelah besar ketemu pasangan non muslim, masuk non muslim dia. Coba bayangkan. Ini poinnya apa? Akidah. Akidah. Nah sekarang kita lihat mengapa dia bisa membatalkan syahadat dia. Mengapa dia bisa keluar daripada Islam, membatalkan keislaman dia? Sebab yang paling utama adalah ketidakpercayaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, itu urusan Allah, karena hidayah bukan urusan manusia. Hidayah itu urusan Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, kata dia. Itu dah urusanmu, kata dia. Kan'an, bapak dia nabi, anak dia kafir sampai mati. Asia, istri dia sangat soleha. Suaminya siapa? Firaun suami dia. Coba bayangkan. Jadi tidak ada jaminan. Ini bukan persoalan bapak dia nabi, anak dia banyak kafir. Ada. Bukan tidak ada. Persoalannya adalah hidayah itu tergantung Allah. Banyak orang yang memerankan peran para ulama. Selesai memerankan peran ulama, justru dia murtad. Tapi justru sebaliknya, ada orang mempelajari Al-Quran non muslim dia, karena dapat hidayah masuk ke dalam Islam. Yahya Waloni, Moko Ginta, Irine dan lain sebagainya. Irine itu sama itu, tak suka dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, pelajari. Setelah dipelajari justru masuk ke dalam Islam. Orientalis banyak, Nedel Ghassam, Jeffrey dan lain sebagainya, banyak yang masuk Islam hanya gara-gara Al-Quran. Baik, kita kembalikan pada poinnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, gerbang utama kita adalah
syahadat. Nah, syahadat bisa rusak nggak? Bisa, kata Said Hawa, yang merusak syahadat itu 20. Yang merusak syahadat itu 20. Nah, kalau rusak syahadatnya bagaimana konsekuensinya? Konsekuensi orang yang rusak syahadat dia, kita lihat tingkat kerusakannya. Maka ada beberapa poin. Nah, sekarang kalau rusak syahadatnya, bisa tidak rusak Islamnya? Maka kata para ulama itu disebutlah nawaqidul Islam, yang merusak, yang membatalkan keislaman seseorang. Apa yang bisa membatalkan keislaman seseorang? Apa yang membuat orang itu syahadatnya batal? Yang paling sederhana adalah nomor 1, asyirku, syirik. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Apa maksudnya? Menduakan Allah. Apa maksudnya? Menjadikan Allah Allah punya kawan. Antaj'alu lillahi niddan. Kalian cari orang lain, kalian cari makhluk lain, kemudian kalian sanding dengan Allah. Yang satu Allah kalian puja, yang satunya lagi yang lain kalian puja juga. Sama-sama, kata dia. Bahasa sederhananya lah Ustaz, oke. Menyembah Allah iya, menyembah matahari juga iya. Itu sama sebenarnya itu. Menyembah Allah juga iya, menyembah manusia juga iya. Paham maksudnya ini? Ada nggak manusia yang disembah sekarang? Ada nggak manusia yang disembah? Kalau tidak ada manusia yang disembah, berarti belum paham deh. Manusia hari ini banyak yang berubah menjadi Tuhan, mengaku Tuhan tidak, berkarakter seperti Tuhan iya. Apa kata dia? Anak kau mau lulus IPDN lewat jalur aku. Berarti Tuhan baru itu. Kalau anakmu mau lulus kedinasan lewat jalur aku, pokoknya lulus. Pasti lulus, pasti. Dekat Tuhan aja. Iya pasti lulus. Pakai fulus biar mulus. Besok kalau mampus susah itu. Pulus. Sehingga Tuhan barunya siapa? Bukan Allah. Tuhan barunya adalah manusia yang bisa mengotak-atik. Lo mau pindah ke mana? Mau pindah ke dinas mana? Aku bupati sekarang. Bagi aku mudah untuk pindah-pindahkan kalian. Pokoknya pasti. Asal ada duit, jalan lancar. Asal ada fulus, kulul mulus. Selesai Pak. Jadi manusia sekarang tuh begitu. Datanglah si Fulan bin Fulan kepada Pak Bupati. Pak Bupati, ini ada duit 50 juta. Aku pengen duduk di dinas A. Ntar dulu, mau duduk sebagai apa? Kepala bidang, kepala dinas, kepala bagian. Udahlah jadi anggota biasa. Oh 30 juta. Ini ada standarnya nih Bang. Astagfirullahaladzim. Sabar. Paham Bapak Ibu? Orang tak datang kepada Allah, tak datang kepada Allah. Ya Allah, anakku susah, untuk masuk sekolah aja susah. Kemana aku harus pergi? Datang ke Allah. Jangan datang ke manusia. Pak anggota dewan, percuma aja Bapak jadi anggota dewan di sini. Tak bisa bantu anak saya duduk. Tak bisa bantu anak saya masuk ke dalam tenaga honor. Tak bisa membantu anak saya masuk jadi kerja di dinas. Ujung-ujungnya kita datang kepada manusia. Itu yang disebut dengan syirik modern. Patung tidak, matahari tidak, pohon tidak, laut tidak, mahat api tidak, binatang tidak, manusia iya. Makanya sekarang tuh banyak namanya Tuhan manusia. Apa tak lagi sekarang itu penyakitnya idolaisme, mengidolakan manusia. Coba tuh, saya tidak yakin ibu-ibu nih kalau sempat datang di depan ibu-ibu nih Inul Daratista, Inul gitu tuh. Lama-lama Inul juga jadi Tuhan itu. Wah, semua salaman cium tangan. Pelaku maksiat kok kita cium tangan? Dulu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Coba bayangkan, tanpa sadar kita sebenarnya hampir terjerumus dalam kekafiran dan kekufuran. Kalau bahasa guru saya itu murtad secara halus gitu deh. Tanpa sadar bisa membuat kita keluar daripada Islam. Rusak Pak. Syirik. Nah sekarang syirik itu terbagi dua.
Syirik itu ada dua. Satu syirik kecil, yang kedua syirik besar ni jelas, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah semua. Syirik besar sekarang lebih modern daripada syirik dahulu. Syirik dahulu tahu patung yang disembah, ada kambing sapi. Dulu orang-orang tengok sapi ni, sapi ini adalah binatang suci. Disembah Pak, disembah. Agama apa itu? Buddha atau Hindu? Pada masanya. Kalau Bapak Ibu tengok di India itu kan begitu. Dicarinya sapi itu, sapi betina warna putih, rancak bana. Itu nggak boleh disembelih, itu haram. Karena tuh dituhankan. Ada yang datang ke pohon, wahai penunggu pohon. Begitu dia. Zaman dulu. Sekarang tidak. Penyembahannya berubah. Yang dari makhluk tidak bernyawa menjadi bernyawa. Itulah yang disebut dengan manusia. Tapi ada selain daripada manusia, Tuhan baru modern sekarang. Kursi panas, kekuasaan, jabatan, duit, wanita. Jadi Tuhan baru. Maka ibu-ibu jangan sempat jadi Tuhan di rumah. Kalau bukan karena aku bang, rumah ini tidak akan jadi. Itu Tuhan baru itu. Hati-hati ibu-ibu, yang egonya ketinggian, hati-hati betul. Ya sama sih, bapak-bapak juga begitu. Jangan jadi Tuhan di rumah. Kalau kau mau cerai dari aku, tahu tak akan bisa hidup, semuanya tergantung pada aku. Dah kayak Tuhan aja. Seolah-olah hidup manusia itu di tangan dia. Dia tak sadar bahwa ada Allah di atas. Orang beriman mengakui Allah. Kalau dia tak beriman, iya juga ya, janganlah sampai aku cerai dengan laki-laki itu lagi. Dia kaya, nanti kalau aku cerai tak susah aku cari makan. Seolah-olah dia tidak hidup kalau tidak menikah dengan orang tersebut. Sama Pak. Seolah-olah kita hari ini kalau tidak bergantung kepada manusia, kita tidak hidup. Tidak bisa Pak Ustaz. Kalau kami tidak main suap, bagaimana anak kami nanti masa depannya seperti apa? Lo Tuhan baru yang menentukan masa depan anak. Ingat Bapak Ibu, setiap anak itu sudah punya rezekinya masing-masing. Mau mati-matian Bapak Ibu suap orang, kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Mau tidak kita suap sekalipun, kalau Allah kata iya, iya jadi. Tapi kan Ustaz, itu sudah sistem. Itulah sistem yang dituhankan. Kita hari ini mentuhankan sistem. Jadi seolah-olah sistem ini tidak bisa kita rubah. Seolah-olah sistem ini kita harus ikuti. Nah kita jadi Tuhan. Akhirnya kita mentuhankan sistem. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu syirik modern. Syirik kecilnya ria, sombong, angkuh, selalu ingin dipuji, kemudian pengen terus didengar, selalu pamer. Dia aja yang mau didengar, gak ada orang lain, sum'ah. Itu masuk syirik kecil. Man shalla yura'i faqad asyraka wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Yang salat pengen dilihat orang, syirik. Yang sedekah pengen tahu orang lain, syirik. Yang kemudian berzakat biar orang lain tahu, syirik. Yang berpuasa sampai pamer puasanya bagus, syirik kecil. Masalahnya orang yang melakukan syirik kecil dan besar terjerumus dalam kekufuran. Sekarang saya jelasin kufur itu apa. Kufur itu Bapak Ibu berbuat apapun tak bernilai di sisi Allah. Apa maksudnya? Tak ada pahalanya. Apapun perbuatan baik yang Bapak Ibu buat di hari itu, kemudian Bapak Ibu pamer, hilang semuanya. Semua pahalanya habis. Sekarang pertanyaannya adalah, kita kembalikan dengan bahasa yang tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Sekarang pertanyaannya, ada orang sholat pamer untuk siapa? Ada orang pakai baju pamer untuk siapa? Ada ibu-ibu pasang lipstik bukan untuk suami tapi untuk orang lain, pamer. Kau tengok lipstik mahal. Untuk siapa?
syirik. Artinya dia sudah melakukan syirik kecil. Sekarang syirik kecil yang dia buat apa konsekuensinya? Membatalkan, menghapus semua perbuatan-perbuatan amal ibadah dia. Coba sayang apa tak sayang? Sayang enggak? Salat subuh jalan, salat zuhur oke, salat asar tepat waktu, salat maghrib kita tetap, salat isya kita jalan. Habis isya kita pamer, habis semua. Coba bayangkan betapa konsekuensi yang begitu berbahaya bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik maupun kecil ataupun besar. Nah, sekarang kita lihat berapa banyak manusia yang suka pamer sekarang. Berapa banyak manusia yang suka pamer sekarang. Oh, apalagi perempuan-perempuan, minta ampun lah. Begitu juga laki-laki, bukan perempuan aja. Angkuh, sombong, merasa paling benar, selalu ingin didengar. Hati-hati, kita terjebak dalam syirik kecil. Syirik kecil ini rupanya aja yang kecil, tapi rupa yang kecil ini kalau terus-terus kita buat mematikan hati. Orang yang suka sombong, mati hati dia. Orang yang suka pamer, mengkikis hati dia. Orang yang suka sum'ah, ujub, takabur, riak, semua itu dia sedang mengkikis hati yang bersih dia. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, orang yang riak, sum'ah, ujub, takabur, salah satu saja di antara itu, dia sedang membuat tinta hitam dalam hati dia. Tinta apa namanya? Hitam. Semakin dia maksiat, tinta hitam tadi semakin besar, semakin besar. Nah, kalau sudah besar tinta hitam ini, maka dia sudah menutupi mata hati dia. Bahasa lainnya adalah qaswatul qalbi, mati hati dia. Tahu Bapak Ibu maksud mati hati tadi? Tak bisa menerima nasihat, tak mau diucap, tak mau disebut, tak mau dinasihati. Itu seperti Qarun dan Fir'aun. Makanya kalau saya bilang manusia sekarang, Fir'aun tidak mencoba seperti Fir'aun aja, belum mampu seperti Fir'aun kuatnya, tapi mencoba seperti sok kuat. Tidak seperti Qarun kayanya, tapi sombongnya lagaknya seperti Qarun. Baru punya mobil Pajero, diserempet sedikit dah kayak punya dia aja dunia ini. Ini kau tahu enggak harganya berapa miliar? Masya Allah. Begitu Pak kesombongan manusia sekarang. Nah, sehingga mohon maaf, besok penghuni neraka itu ya begitu isinya tuh. Manusia-manusia begitu. Kata Fir'aun, nanti tertawa dia. Kan ente masuk Islam tapi ente ikut jejak aneh, masih mending aneh enggak Islam, kata dia. Coba bayangkan tuh. Ini sudah tidak Islam, masih mending. Fir'aun tidak Islam, jelas kafirnya. Ini muslim yang melakukan perbuatan tersebut. Makanya disebutkan di situ, orang yang batal syahadatnya bisa terjebak dalam kekafiran atau kekufuran. Kafir dan kufur berbeda. Orang kafir berarti dia keluar daripada Islam, murtad dia. Tapi kalau kufur, dia terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang sama dengan orang kafir. Apa maksudnya? Orang kafir berbuat amal soleh sebanyak apapun, tidak ada nilai di hadapan Allah. Begitu juga umat muslim yang terjebak dalam kekufuran, dia tak bisa bernilai di sisi Allah. Jadi sekarang saya kasih contoh ilustrasi. Bapak Ibu lihat kan, banyak orang-orang Cina yang non muslim itu baik-baik kan. Kita belanja di tempat dia dikasihnya diskon banyak. Justru kadang-kadang kita lebih suka belanja di tempat mereka daripada di tempat muslim. Di tempat muslim mahalnya minta ampun, Ustaz. Di tempat mereka orang kafir itu enggak, murah. Kita lebih pilih di tempat non muslim daripada. Akhirnya berubah pola pikir kita. Apa pola pikir kita? Orang non muslim baik, orang kafir pelit. Orang non muslim atau orang kafir baik, orang muslim pelit. Berubah pola pikir kita. Sekarang saya kasih kuncinya. Sebaik apapun orang kafir, mati masuk neraka. Seburuk apapun umat muslim, sejahat apapun umat muslim,
Mati dia, asal tidak mati dalam keadaan kafir, mati masuk surga. Tapi dicuci dulu, betul. Ya, bisa dipahami. Tapi kalau dia kafir, dia sebaik apapun, sampai rumah kita dibenahinya, diperbaikinya, dikasih kita duit, dihajikan, diumrohkan, kalau dia tetap kafir sampai mati, tak akan masuk surga. Tidak akan. Sampai sini paham Bapak Ibu? Tapi seburuk-buruknya tingkah seorang muslim, pejudi dia, narkoba dia, tapi tak mati dalam keadaan kafir, dia mati masih bisa dia masuk surga. Bisa dipahami Bapak Ibu? Inilah yang disebut dengan bahasa sederhana, seorang wanita pelacur memberi minum anjing yang kehausan bisa masuk surga. Bukan berarti langsung masuk surga ya, bisa masuk surga dengan catatan sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka bisa masuk surga tadi? Muslim. Apa syarat menjadi muslim? Sekarang pertanyaannya, kalau syahadat kita batal, kalau Islam kita batal, bagaimana? Ini konsekuensi yang harus kita penuhi. Ini baru nomor 1 nih, dia ada 10. Mau kita bahas sekarang semua? Tak sampai waktu. Dan sebelum kita tutup Bapak Ibu, konsekuensi orang yang terjebak dalam kesyirikan, konsekuensinya adalah Allah hapus, la yahbitanna a'malahum, Allah hapus semua amal ibadahnya. Nah sekarang Bapak Ibu, kita sedang terjebak. Banyak sekali sekarang itu cara-cara membuat kesyirikan yang dibalut dengan agama. Ada orang percaya pada, ya mungkin pada batu ponari yang sudah dicemplungin bisa memberikan kesehatan. Mungkin percaya kepada kayu ajaib, mungkin percaya pada pengobatan daya dan lain sebagainya. Itu ida daya, ini kan dayanya doang, dan lain sebagainya. Bisa kita terjebak. Uniknya lagi, mohon maaf betul, terkhusus bagi kita yang beriman, kalau mau cari keberkahan dari para orang-orang alim, satu syaratnya Pak, tidak melanggar aturan syariat. Kalau sudah melanggar aturan syariat itu tidak berkah, tapi justru dosa. Kita ambil contoh kesyirikan yang ditutupi. Ini saya kasih contoh. Misal ibu datang ke saya, ibu-ibu datang ke saya, Pak Ustadz tolong doakan kami ngalap barokah. Saya pegang kepala ibunya, saya bacakan ayat air nih, Bismillahirrahmanirrahim, semoga ibu ini selamat dunia akhirat, gitu ya. Ini ngalap barokah nih, tapi tangannya ke perempuan. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Ini bisa dipahami nggak nih? Baik, ini syirik karena bertentangan dengan urusan syariat. Haram bagi laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, haram. Nah ini disentuhnya, kemudian dia berdoa seolah-olah dia bisa. Hati-hati, mohon maaf, yang paling agung itu Allah, bukan manusia. Seolah-olah manusia itu kita jadikan Tuhan. Mengambil keberkahan dari orang yang saleh dalam doa mereka, baik, memang dianjurkan. Bahkan kita boleh datang kepada orang saleh minta doa, boleh, tidak ada masalah. Coba hati-hati, jangan mentuhankan mereka, mengkultuskan mereka. Nabi Muhammad saja dikultuskan tak boleh. Nabi hanya maksum, bukan dikultuskan. Ingat kalimat itu Pak, bukan dikultuskan. Tapi kalau kita berdoa, tapi sebelum doa kita bersolawat, kita puji Allah, kita bersolawat kepada Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, orang yang pengen doanya dikabulkan harus menghadirkan salawat dalam doa dia. Nah kita memuji Rasulullah, boleh, bersolawat kepada Rasulullah, boleh, tidak apa-apa, karena memang kita mengharapkan syafaatnya, sekalipun dia sudah mati, sekalipun dia sudah wafat, sekalipun baginda Nabi sudah meninggal. Tapi
Tapi kalau ada orang yang mohon maaf kita anggap soleh, bertentangan dengan syariat, kita masih minta, kita curiga. Bisa jadi aliran yang dibawa sesat. Apa tak lagi mohon maaf, kita minta sama dia, tapi ternyata orang tersebut justru mensyaratkan sesuatu. Ini contoh nih, mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf betul. Kalau minta obat kepada orang pintar, diberikan syarat, tolong kau cari, syaratnya adalah cari kain putih, taruh di atas rumah. Sesat itu, sesat. Sesat. Itu sudah menghadirkan syaitan, jin. Apalagi pakai syarat-syarat. Pokoknya orang ini bisa sehat nih, asalkan pokoknya bismillah aja lah. Ya bismillah. Nanti datang lagi ke rumah saya, bawa satu tampan isinya air, dalam air itu masukkan duit koin 5 biji. Saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu, Nabi tak pernah buat begitu. Nabi tak pernah buat. Jadi jangan sesuatu yang kita cari itu yang merusak ibadah kita. Maka mohon maaf Bapak Ibu, man atakahinan fatasaddaqa bima qala faqad kafara. Orang yang datang ke dukun dan percaya dengan perkataan dukun, kafir, kata Nabi. Kafir. Kafir di sini tidak murtad, tidak keluar daripada Islam, tapi selangkah lagi dia keluar daripada Islam itu. Kenapa? Sudah percaya kepada yang tak selayaknya untuk dipercaya. Sudah mempercayai kepada orang yang tak selayaknya dipercayai. Maka Bapak Ibu, kalau mau lihat orang tadi itu soleh, lihat yang pertama ibadah dia, yang kedua ke masjid atau tidak, yang ketiga lihat zikirnya, yang keempat lihat akhlaknya kepada manusia. Ustaz, keempat-empatnya dia punya apa Ustaz? Tapi di dalam rumahnya ada patung Pak Ustaz, yang tiap hari dia pasang, dia lap, dia dan lain sebagainya. Ya jangan diikuti, diikuti. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita sampai pada nomor yang keberapa? Nomor yang 1, nawaqidul Islam, yang membatalkan keislaman kita. Yang pertama adalah syahadat. Yang pertama adalah syirik. Nah, batal keislaman seseorang di sini, dia tidak kafir atau keluar daripada Islam, tapi bisa berpotensi membuat dia keluar daripada Islam. Yang kedua, orang seperti ini terjebak dalam kekufuran. Mudah-mudahan kita semua dari pemaparan yang tadi bisa menjaga diri kita agar tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Kata Allah dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan syirik, dan Allah hanya mengampuni dosa orang-orang yang selain daripada pelaku syirik. Artinya orang yang melakukan perbuatan syirik sampai mati tidak bertaubat, maka dia kekal di dalam neraka. Tapi kalau sebelum mati dia bertaubat kepada Allah dari perbuatan kesyirikan yang dia buat, Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosa dia, maka kelak dia juga akan bisa masuk ke dalam surga. Begitu cara pemahamannya. Jadi jangan salah paham, seolah-olah orang yang melakukan syirik ini kalaupun dia tobat tetap tidak Allah terima. Salah itu, salah pemahaman yang seperti itu, salah. Kalau Allah pemahaman seperti itu berarti Allah tidak rahmat dia. Jadi Allah itu akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan syirik jika mereka bertaubat sebelum mati. Nah, kalau sebelum mati dia tak tobat-tobat, dia kekal di dalam neraka. Tapi kalau dia bertobat sebelum mati, dia berpotensi masuk ke dalam surga. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga akidah kita, Allah jaga tauhid kita. Jangan sampai kita menggadaikan akidah kita hanya karena urusan sepele dunia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.